Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifat Rahman, saya dari Prodi Nurse tingkat 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan glukosa urin dan juga tes kehamilan, yang mana nanti akan dijelaskan mengenai alat-alatnya dan tata cara pemeriksaannya dengan menggunakan alat tersebut. Tes pemeriksaan glukosa urin merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan glukosa dalam urin. Dan tes ini biasanya dilakukan pada penderita diabetes mellitus, yang mana untuk mengetahui kadar glukosa dalam urinnya, apakah tinggi, sedang, ataupun rendah. Adapun beberapa persiapan yang harus dilakukan, tentunya ada persiapan pasien, persiapan alat, prinsip, dan lain sebagainya. Nanti semua itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kita akan melakukan percobaan pemeriksaan glukosa atau gula dengan metode Benedict. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kita siapkan si sampel urin pasien, itu ada beker gelas yang kecil, ini ada bunsen, ada larutan si Benedictnya. Untuk pemeriksaan glukosa ada pipet tetes, ada handscoon, dan ada rak tabung reaksi dengan tabung reaksinya. Ini kita pakai tabung reaksi yang besar ya, agak sedang, dan juga jangan lupa untuk memakai handscoon. Setelah alat dan bahan siap, baru kita akan melakukan percobaan pemeriksaannya. Pertama, kita akan menuangkan larutan Benedictnya ke dalam beker gelas yang berukuran 100 ml agar kita dipermudahkan untuk memipet dengan pipet tetes. Karena untuk mipet di tabung si larutan Benedictnya itu agak sulit, sehingga kita tuangkan dulu ke beker gelas. Dan kita siapkan si urin yang akan diperiksa. Pertama-tama kita akan melakukan pemipetan pada larutan Benedictnya sebanyak 2,5 ml menggunakan pipet tetes. Ini pemipetan harus benar-benar akurat sehingga pipet itu harus tegak lurus, tidak boleh miring. Kita lakukan pemipetan. Itu akan kita tuangkan ke tabung reaksi dalam keadaan tegak lurus pipetnya. Setelah itu kita akan memipet urin dengan pipet tetes yang berbeda. Jadi pipet reagen dengan pipet urin itu harus berbeda, jangan disatukan karena takutnya akan tercampur si reagennya itu ke dalam urin, sehingga kita menggunakan pipet tetes yang berbeda. Kita ambil beberapa mili urin dan kita tuangkan sampai 4 tetes pada di tengah tabung reaksi. Setelah itu kita diamkan, kita tutup dahulu si penampung urinnya. Setelah kita tutup, baru kita akan homogenkan si larutan Benedict dengan urin agar urinnya itu akan tercampur di larutan reagen tersebut. Kita homogenkan. Setelah itu akan kita lakukan pemanasan di atas api dengan bunsen. Sebelum itu kita harus jepit dengan penjepit kayu agar tidak panas dan terkena tangan. Yang kita fiksasi di atas bunsen. Oke, kita lakukan fiksasi, yaitu pemanasan di atas api sampai menguap.
Dan ketika sudah menguap itu tidak boleh langsung dibaca, kita harus dinginkan terlebih dahulu karena reaksi yang ditimbulkan belum terjadi sehingga akan menghasilkan positif palsu jika langsung dibaca pada saat keadaan panas. Jadi kita harus dinginkan dulu di atas rak tabung reaksi. Kita dinginkan kurang lebih selama 10 menit. Kita diamkan terlebih dahulu. Oke, setelah dingin kita langsung membaca hasil dari pemeriksaan glukosa atau pemeriksaan gula metode Benedict. Ini kalau misalkan hasilnya negatif akan menghasilkan warnanya biru jernih atau kehijauan. Namun kalau positif 1 itu hijau ke kuning-kuningan atau biru ke kuningan. Jadi yang di hasil yang sekarang ini yaitu positif 1 biru ke kuning-kuningan. Jadi endapannya itu yang berwarna kuning dan cair larutannya itu berwarna biru ke kuning-kuningan. Dan untuk hasil positif 2 itu akan berwarna kuning keruh. Untuk positif 3 itu akan berwarna jingga atau warna lumpur keruh. Dan positif 4 akan berwarna merah keruh. Jadi endapannya itu yang berwarna merah. Dan untuk pemeriksaan glukosa urin ini, jika pemeriksaan glukosa urin ini positif, tidak akan selalu menandakan bahwa penyakit diabetes mellitus. Walaupun memang penyakit ini yang paling sering memberikan hasil positif pada uji glukosa urin ini, makna lain yang mungkin akan terjadi yaitu penyakit ginjal, penyakit hepar dan keracunan logam berat. Faktor farmakologis itu ada penyakit asam nikotinat salah satunya, dan akan ada penyakit namanya nutrisi parenteral total yang berlebihan atau disebutnya hiperalimentasi dengan infus glukosa. Jadi semua pemeriksaan ini tidak selalu menandakan penyakit DM. Oke, sekian dari pemeriksaan gula dengan metode Benedict. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe, comment, and like di video ini ya. Jangan lupa subscribe ya, dan juga jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Aku bakal upload pemeriksaan yang lainnya juga. So jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe. Oke, bye, see you.